Halo guys, nah jadi di video kali ini sesuai dengan request terbanyak kalian pengen ngebahas gimana struktur pembicara kedua dan ketiga dalam debat bahasa Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita bahas. Oke, jadi di sini nih kalian bingung pasti kan ngelihat apa sih ini gambar-gambar kotak 4 yang rumah-rumah gitu. Nah, jadi sebenarnya si 4 gambar kotak rumah ini tuh kayak menggambarkan bagaimana sih fungsi dari pembicara pertama sampai pidato balasannya. Emang fungsinya berbeda-beda gitu. Jadi setelah kalian tahu apa fungsinya, mungkin kalian bisa mengimplementasikannya lebih baik saat nanti untuk diaplikasikan dalam debatnya langsung. Nah, pembicara pertama itu kita bisa lihat di kotak pertama itu cuma ada tiang-tiangnya doang gitu, atau konstrukturnya doang. Nah, dalam kata lain, si pembicara pertama ini membahas tentang fondasi awal dalam struktur perdebatan. Jadi, fungsi dari pembicara pertama ini sebagai fondasi awal untuk membangun sebuah perdebatan. Jadi, anggap saja perdebatan itu adalah rumahnya gitu. Lalu pembicara 2 kita lihat di situ di kotak yang kedua warna oranye, kok di situ udah mulai ada warna-warnanya gitu. Nah, di situ pembicara 2 itu melengkapi pembicara pertama di mana mulai tumbuh tuh di rumah itu udah ada batu batanya, udah ada dindingnya, temboknya, atapnya, lantainya udah mulai komplit tapi nggak indah dipandang gitu, masih kurang. Nah, kita lihat ke kotak ketiga, yaitu di sana udah mulai ada jendela, ada rumah, udah dicat gitu, udah mulai berwarna. Nah, fungsi dari pembicara ketiga ini adalah sebagai pelengkap untuk pembicara pertama dan kedua, dengan menambahkan gitu contoh-contoh kasus dan lain sebagainya yang memperindah rumah tersebut atau memperjelas dari rumah tersebut. Nah, itulah salah satu ilustrasi atau analogi dari fungsi pembicara pertama sampai pidato balasan. Nah, kalau pidato balasan, lihat di kotak terakhir, di sana kan mulai ada rumah, terus ada bunga-bunganya, dan juga ada mata. Apa itu mata? Nah, kita kan udah tahu rumahnya udah mulai jadi. Nah, pembicara ketiga ini udah bisa membangun konstruksi rumah atau gambaran rumah yang baik dan benar, tapi kenapa ada bunga-bunga dan mata-mata gitu di pidato balasan. Nah, jadi fungsi dari pidato balasan ini kayak mempercantik dan memperindah lagi dari si argumen debat tersebut agar juri dan orang-orang itu bisa melirik gitu pidato atau argumen kita dan bisa mempercayai argumen kita dalam lomba perdebatan. Jadi intinya pidato balasan itu kayak memperindah lagi, memperbagus lagi, menyanjungkan tim kita kepada juri dan meyakini juri bahwa tim kita itu emang layak gitu buat menang karena lebih indah, diberikan lagi kayak pemanis-pemanis lagi biar juri lebih tertarik lagi. Nah, gitu. Garis besar tugas pembicara pertama sampai ketiga dari tim pemerintah sebenarnya sama oposisi juga nggak jauh beda, cuman di sini aku bahas ke pembicara pro gitu. Nah, pembicara pertama kalian bisa lihat di sini bahwa pembicara pertama ini kayak membahas tentang pembuka jalan debat, filosofi, latar belakang. Ini kalian udah paham banget karena udah pernah aku bahas di video yang ini. Dan terus juga ada tipe orangnya. Nah, tipe orang biasanya yang menjadi pembicara pertama ini orangnya itu agak kalem, santai, tegas, berwibawa, dan saat dia berbicara itu kayak dia intonasinya itu lebih berwibawa aja gitu. Jadi lebih tenang. Coba kalian bisa searching aja di YouTube contoh-contoh dalam pembicara pertama dalam lomba debat. Terus pembicara kedua. Nah, pembicara kedua ini di sini mulai ada pembidasan argumen. Jadi fungsi pembicara kedua ini perlu kalian ingat adalah untuk membidas setiap argumen lawan tanpa ada filosofi atau latar belakang lagi karena itu udah dibuka sama pembicara pertama gitu. Jadi fungsi pembicara dua ini cuman untuk membidas setiap argumen dari pembicara pertama tim lawan. Terus juga mengelaborasi argumen. Maksudnya tim pembicara kedua ini kayak memberikan poin-poin apa aja argumen yang akan dibidas gitu dari tim lawan, terus dielaborasi dengan argumen dari tim lalu dielaborasi dengan argumen dari pembicara kedua tersebut, terus memunculkan dampak dan juga solusinya. Jadi di pembicara dua ini mulai dimunculkan dampak-dampak dan solusinya untuk melengkapi gitu dari mekanisme dan juga contoh kasus yang mungkin masih kurang jelas dari pembicara pertama. Terus biasanya tipe orang dari pembicara dua ini berbicaranya lebih cepat karena dia itu siap dan tahan banting untuk selalu diinterupsi gitu, kurang lebih kayak gitu gambarannya.
Ini menurut asumsi aku sih ya. Jadi kalau misalkan kalian kurang setuju, ini wajar banget karena ini berdasarkan asumsi aku sendiri. Terus pembicara 3. Nah, pembicara 3 ini biasanya fungsinya untuk memperkuat argumen tim dia tanpa menambahkan argumen lain. Jadi kan udah ada argumen pokoknya itu dari pembicara pertama dan pembicara kedua, terus dilengkapi lagi dengan elaborasi argumen dari pembicara 3 dengan membidas semua argumen pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim lawan, atau seluruh argumen tim lawan dibidas oleh pembicara ketiga. Nah, di pembicara ketiga ini dia juga memunculkan bagaimana contoh-contoh kasus tersebut lebih diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih dinyatakan gitu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih, lebih dikaitkan dalam kehidupan seperti kehidupan dunia aslinya atau memunculkan sebab akibat. Nah, tipe orangnya kalian bisa baca sendiri. Ini menurut asumsi aku kurang lebih kayak gini sih yang aku sering temui dari setiap pembicaraan. Nah, muncul deh kita di struktur pembicara kedua. Di struktur pembicara kedua ini kalian secara umum sih nggak serinci dari pembicara pertama, karena pembicara 2 ini hanya membidas argumen dan mengelaborasi argumen gitu. Kalau pembicara pertama itu kan dia lebih opening, terus juga memunculkan latar belakang, dia itu lebih fondasi. Jadi fondasi ini adalah langkah awal, apakah fondasinya kuat atau tidak. Jadi pembicara pertama itu kayak lebih menanggung beban lebih berat lagi karena sebagai pembuka gitu. Kalau fondasinya lemah, maka percuma gitu pembicara 2 menambahkan argumen, elaborasi, dan lain sebagainya. Karena fondasi rumahnya aja udah kurang kuat, kalau kita tambahin lagi mungkin pembicara 2 ini nggak sekompleks dari pembicara pertama struktur bicaranya. Nah, pada umumnya di sini ada opening, terus opening dan pernyataan seperti biasa. Di sana kalian bisa baca sendiri, misalkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dewan juri yang saya hormati, tim lawan yang saya banggakan, serta hadirin yang saya cintai. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membidas beberapa argumen dari tim lawan, bahwasannya saya tidak setuju dengan argumen tersebut. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan untuk dibidas. Nah, kalian bisa menyebutkan argumen atau poin apa saja yang ingin kalian bidas dari tim lawan. Nah, terus setelah itu kalian mengelaborasinya dengan argumen kalian. Nah, gimana sih cara membidas argumennya? Ini adalah poin penting sekali. Kalian bisa lihat, untuk membuat sebuah argumen, kalian bisa menggunakan teknik AREL, dan juga dalam berbicara, jangan lupa kalian harus pakai PAPS. Untuk bisa lebih mengerti apa AREL dan PAPS dalam debat, ini penting banget. Bisa nonton video aku yang ini. Nah, kalau misalkan kita rincikan nih, dalam bidasan setiap argumen itu, di sana kan ada fakta dan data, contoh, dampak, solusi untuk memperkuat mekanisme dari pembicara pertama. Nah, yang pertama itu argumen tim lawan. Contohnya di sana kan udah aku tulis tuh, saya sangat tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim lawan. Nah, mengapa kamu tuh tidak setuju gitu? Terus cara membidasnya itu kan pertama nih. Contoh misalkan poin argumen yang ingin kalian bidas yang poin pertama. Nah, kalian ini menyantumkan misalkan argumen tim lawannya apa? Misalkan argumennya itu pasal sekian bla 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 atau bla 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 bla. Nah, kalian bidas dengan pernyataan bahwa tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim lawan. Mengapa kami tidak menyetujuinya? Di sana kalian mulai memunculkan alasan kalian mengapa tidak setuju. Dan di sana boleh masukkan dampak positif atau negatif apabila mendukung argumen kamu. Terus bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Berikan solusi yang sesuai dengan mekanisme yang disampaikan oleh pembicara pertama, tapi diperkuat atau lebih dipertajam lagi oleh pembicara kedua. Nah, terus kalian juga berikan juga dampak positif apabila menggunakan solusi dari tim kamu. Jadi kamu kayak mempromosikan solusi kamu. Misalkan kamu punya solusi A, dewan juri yang saya hormati, solusi yang saya berikan ini lebih tepat daripada solusi yang diberikan oleh tim lawan. Mengapa demikian? Kamu memberikan penjelasan atau kayak sebab akibat apabila orang lain menggunakan solusi yang tim kamu berikan gitu. Dengan memunculkan dampak-dampak positif apabila menggunakan solusi tersebut. Apabila tidak menggunakan solusi itu, kamu munculkan dampak-dampak negatifnya. Jangan lupa, di akhir selalu ada simpulan, karena ini kan PAPS. Nah, jadi kan kalian udah tahu gimana sih struktur pembicara dari pembicara kedua, tim pemerintah. Tim oposisi juga nggak jauh beda, sama aja, cuman mungkin nanti ada kata-kata yang agak beda sedikit. Nah, sebenarnya pembicara dua itu cuma simpel aja gitu, nggak harus struktur banget nulisnya kayak pembicara pertama. Karena tujuan inti dari pembicara kedua itu hanya membidas setiap argumen dan mempertajam lagi argumen atau memperkuat lagi argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama.
Terus kita ke pembicara ketiga. Nah, di pembicara ketiga ini kurang lebih sama juga strukturnya kayak pembicara kedua yang tadi di opening dan pernyataan setuju atau tidak setuju. Terus juga membantah bantahan tim lawan, membidas semua argumen lawan, mengelaborasi argumen P1 dan P2 secara spesifik, terus juga simpulan karena kita pakai PAPS, selalu pakai PAPS karena juri akan menilai pakai PAPS. Nah, untuk membidas dan mengeluarkan argumen kalian nulisnya kayak gimana? Pakai AREL, selalu pakai AREL. Kita bahas sedikit tentang opening dan pernyataan setuju atau tidak setuju. Nah, cara ngomongnya sama aja, cuman kita harus bisa menekankan bahwa kita setuju atau tidak setuju dengan mosi tersebut. Kita juga menyebutkan mengapa kita tidak setuju dengan tersebut, karena ada beberapa kejanggalan misalkan dari argumen tim lawan yang emang rancu untuk dibidas gitu oleh kita karena tidak tepat mungkin argumen yang diberikan oleh tim lawan. Nah, setelah itu kalian bisa munculkan poin-poin argumen tim lawan secara keseluruhan yang ingin dibidas oleh pembicara ketiga. Nah, setelah itu pembicara ketiga itu membidas semua argumen yang telah disampaikan oleh P1 dan P2 yang intinya gitu dari tim lawan dibidas dengan argumen P3 dengan mengelaborasikan argumen P1 dan P2 dari tim kamu. Nah, tapi P3 ini jangan pernah mengeluarkan ide baru, mengeluarkan argumen baru, tapi dia itu lebih memunculkan contoh-contoh kasus yang memang benar-benar realistis dengan dunia kenyataan, lebih jelas lagi, lebih masuk akal lagi contoh-contohnya gitu. Jadi di P3 ini lebih melebarkan contoh-contohnya gitu dan mengelaborasi argumen-argumen dari P1 dan P2. Nah, biasanya di P3 ini suka ada struktur berbicara seperti ini. Jadi pertama kita kayak menyanjung dulu argumen tim lawan, lalu kita jatuhkan argumen tersebut dengan argumen kita. Contohnya kayak gimana? Contohnya tuh kayak gini. Jadi harus ada kontraksi dulu antara argumen tim lawan dan juga argumen P3. Nah, kontraksi ini caranya kayak gini misalkan. Memang benar Dewan Juri yang kami hormati bahwasannya argumen yang diberikan oleh tim lawan ini memanglah bla 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 bla. Tetapi pada kenyataannya argumen tersebut tidaklah tepat apabila digunakan dalam mosi kali ini. Mengapa demikian Dewan Juri yang kami hormati? Karena argumen tersebut tidaklah cocok dalam era sekarang. Argumen yang tim kami berikan lebihlah tepat daripada argumen yang tim lawan berikan. Mengapa demikian? Karena bla 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 bla. Kayak gitu. Jadi ada kontraksi dulu antara argumen tim lawan sama argumen tim kamu. Simpulan, harus bisa menyimpulkan secara general, dan di P3 ini ditekankan lagi bahwa kamu fungsinya adalah untuk menyanjungkan tim kamu dan menjatuhkan tim lawan dengan memberikan contoh-contoh seperti. Nah, mungkin segitu aja tips dan trik dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan ini bermanfaat, jangan lupa buat kasih thumbs up dan jangan lupa buat nyalain lonceng dan jangan lupa juga buat subscribe. So, see you next day.